Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku semua. Pada kesempatan ini, di video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah contoh soal, yaitu contoh soal yang ada di nomor 8. Contoh soal nomor 8 ini akan membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan dagang, di mana pada soal nomor 8 ini sudah disiapkan untuk data neraca saldonya ya, saldo pada debit dan juga pada kreditnya pun juga sudah disiapkan. Kemudian disiapkan juga data mengenai informasi untuk penyesuaian. Nah, yang diminta di sini adalah selesaikan neraca lajur atau worksheet untuk periode yang berakhir di tanggal 30 September 2007. Nah, catatan untuk kalian di sini adalah bahwa pada akun biaya gaji pada soalnya itu tertulis 840 juta ya. Seharusnya itu adalah 84 juta. Oke? Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk di akun biaya gaji atau salaries expense itu tertulis 840 juta. Seharusnya itu adalah 84 juta. Jadi nanti mungkin kalian bisa perbaiki ya datanya supaya nanti menjadi balance ini nilainya yaitu 1.229.250.000 rupiah. Oke, baik. Langkah pertama adalah ini kita pindahkan terlebih dahulu ya. Kita pindahkan terlebih dahulu data yang ada pada soal. Kita pindahkan ke dalam worksheet untuk kolom trial balance seperti ini ya. Ini kebetulan datanya sudah berurutan dari soalnya. Jadi ini tentunya akan memudahkan kita untuk mengerjakan. Nah, setelah ini saya tulis dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah. Setelah selesai, kita pindahkan datanya ini. Kemudian tahap berikutnya adalah kita akan menyusun untuk jurnal penyesuaiannya. Ya. Untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, di sini informasi yang pertama adalah terkait mengenai persediaan barang dagangan tertanggal 30 September berjumlah 122 juta. Berarti di sini kita akan menyesuaikan tidak hanya persediaan akhir, tapi juga persediaan awalnya. Ya. Oke, nah di sini kita bebas ya mau memilih menggunakan metode apa. Karena untuk mencatat persediaan itu ada dua metode ya. Kita bisa menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau income summary. Bisa juga kita menggunakan metode harga pokok penjualan atau COGS. Dimisalkan di sini kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Berarti di sini kita akan mencatat untuk penyesuaian dari persediaan awalnya terlebih dahulu ya. Income summary kita debit. Pada kreditnya adalah merchandise inventory awal ya. First of month untuk persediaan awalnya. Persediaan awalnya adalah 113.400.000. 113.400.000. Kemudian ini pun sama. Berikutnya kita akan menyesuaikan persediaan akhir. Pada kreditnya di sini berarti income summary. Persediaan akhirnya berjumlah 122 juta. Oke, berikutnya kita akan melakukan jurnal penyesuaian untuk poin B, yaitu asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai berjumlah 3.800.000 rupiah. Ya. Karena pencatatannya menggunakan metode harta, di sini kan mencatatannya menggunakan metode harta ya, dia mencatatnya menggunakan istilah prepaid insurance, berarti metodenya metode harta. Maka di sini kita akan catat sebesar yang sudah terpakai, yaitu 3.800.000. So, di sini jurnal penyesuaiannya adalah insurance expense we put in debit, kemudian prepaid insurance on credit ya. 3.800.000. Kemudian depresiasi peralatan pengangkutan diperkirakan berjumlah 36 juta
Ya, berarti ini mudah saja ya, kita tinggal lakukan justifikasi terhadap jurnal penyesuaian dari penyusutan. Depreciation expense of equipment pada kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan berjumlah 36 juta. Kemudian pada kreditnya akumulasinya juga 36 juta. Selanjutnya pada poin D, di sini persediaan perlengkapan yang masih ada berjumlah 2.700.000. Ingat ya, untuk persediaan atau supplies kita akan catat sebesar yang terpakai ya. Sebesar yang terpakai. Berarti di sini persediaan perlengkapan awalnya itu adalah 7.450.000. Berarti ini kita kurangi dengan persediaan perlengkapan yang tersisa ya. Yang tersisa. Berarti di sini supplies expense kita debit, pada kreditnya adalah supplies. Ini kita hitung terlebih dahulu ya, berapa besarnya perlengkapan yang terpakai. Berarti perlengkapan awal kita kurangi dengan perlengkapan yang tersisa. 4.750.000. Berikutnya, poin E, di sini terdapat gaji yang belum dibayar dan belum dicatat sejumlah 42.500.000. Berarti ini adalah salaries expense pada salaries payable. 42.500.000. Nah, ini saya close dulu supaya tampilannya bisa lebih besar. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan data dari adjustment journal ini ke dalam adjustment journal yang ada di worksheet. Oke. Yang pertama di sini mengenai income summary dengan persediaan ya. Tadi untuk persediaannya di sini ada merchandise inventory, ada yang di debit dan ada yang di kredit. Kemudian income summary di sini dan kreditnya. Selanjutnya di sini yang kedua adalah mengenai insurance expense dan juga prepaid insurance. Prepaid insurance-nya di sini sejumlah 3.800.000. Kemudian untuk insurance expense-nya 3.800.000. Selanjutnya di sini tadi kita sudah sampai ke insurance expense ya. Berikutnya adalah untuk mencatat penyesuaian mengenai penyusutan. Penyusutan di sini nilainya adalah 36 juta kredit. Pada debitnya adalah beban penyusutan. Berikutnya terdapat supply ya atau beban perlengkapan. Ini kita akan kredit sejumlah 4.750.000. Kemudian untuk bebannya kita debit 4.750.000. Terakhir ini untuk beban gaji. Beban gaji di sini kita akan catat 42.500 pada debit, kemudian pada kreditnya adalah salary payable ya. 42.500. Kemudian berikutnya ini kita hitung summary-nya. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun adjusted trial balance ya. Adjusted trial balance seperti biasa ini kita gabungkan data yang ada di trial balance dan juga data yang ada di adjustment journal. Untuk kas ini tidak ada perubahan, jumlahnya tetap 50.800.000.
Kemudian piutang usaha pun juga sama. Persediaan ini menjadi sisanya itu adalah 122 juta karena tadi awalnya kita punya debit 113.400.000, kemudian ini ada yang dikredit ya, sehingga sisanya itu adalah yang 122 juta di debit. Selanjutnya persediaan perlengkapan ini menjadi perlengkapan yang tersisa. Selanjutnya untuk prepaid insurance ini tinggal kita kurangi ya. Kemudian ini 162 juta untuk peralatannya. Untuk akumulasinya ini berarti awalnya kita punya 26.300.000, kita tambah 36 juta. Kemudian ini juga masih tetap sama angkanya. Untuk modal pun juga demikian ya. Untuk modal. Kemudian pengambilan pribadi ini juga masih tetap sama angkanya. Kemudian penjualan. Kemudian ada sales return dan juga sales discount. Selanjutnya besar pembelian atau purchase. Purchase return-nya 8.400.000 kredit. Kemudian freight in-nya 7.400.000 debit. Purchase discount 9.100.000 kredit. Kemudian di sini terdapat salaries expense. Ini 84 juta, kita tambah dengan 42.500.000 dari hasil jurnal penyesuaian tadi ya. Untuk beban sewanya masih tetap 12 juta. Beban iklan masih 13.900.000, kemudian biaya pemeliharaan masih 2.400.000, dan untuk beban lain-lain atau macam-macam beban 8.100.000. Kemudian ini untuk income summary-nya ini tinggal kita kurangi ya. Di sini paling besarnya itu adalah di kredit ya, datanya yang di kredit, karena yang di debitnya hanya 113.400.000, sedangkan di kreditnya 122 juta. Berarti di sini kreditnya kita kurangi dengan yang debit. Intinya kita mencari hasil nilainya positif itu yang ada di mana gitu ya, untuk income summary. Kemudian insurance expense-nya 3.800.000, beban penyusutan 36 juta, beban perlengkapan 4.750.000, dan juga hutang gaji 42.500.000. Ini selanjutnya kita hitung kembali ya, kita akumulasikan semuanya, baik yang di debit maupun yang di kredit. Oke, ini hasilnya sama ya, baik yang di debit maupun yang di kredit. Selanjutnya kita akan menyusun untuk kolom income statement atau laporan laba ruginya. Nah, ini laporan laba rugi seperti biasa itu isinya kan tentang pendapatan dan beban-beban. Jadi kita cukup pindahkan saja data yang berupa pendapatan dan beban. Ingat, pada perusahaan dagang pendapatannya adalah berupa penjualan ya. Kita pindahkan, termasuk juga income summary juga kita pindahkan ya. Kita akumulasikan untuk sisi yang debit. Selanjutnya kita akumulasikan juga untuk yang sisi kredit. Nah, ini kan terdapat selisih ya. Kita cari selisihnya. Ini pendapatannya lebih besar daripada beban. Sehingga di sini nanti kita akan mendapatkan net income ya. Pendapatan kita kurangi dengan bebannya. Nah, ini selisihnya adalah 116.650. Ini adalah net income-nya ya. Net income-nya sebesar 116.650.000. Ini kalau kita akumulasikan nanti akan ketemu lagi, angkanya akan balance lagi ya.
Berikutnya, sekarang untuk di sisi balance statement ya. Untuk sisi balance statement, berarti ini adalah sisanya ya. Sisa yang tadi tidak kita cantumkan ke dalam income statement, maka itu yang akan kita catat di balance statement atau di neraca. Ini tinggal kita jumlahkan kembali. Masih ada selisihnya juga. Ini kita hitung nih, harusnya selisihnya itu sama besarnya. Nah, berarti untuk soal ini nih berarti sudah selesai ya. Kita sudah menyelesaikan soalnya ini sampai ke worksheet. Di sini net income-nya besarnya adalah Rp116.650.000. Nah, sekarang bagaimana dengan laporan keuangannya ya? Nah, untuk laporan keuangannya, seperti biasa, kita akan membuat 3 laporan keuangan. Jadi, caranya adalah yang pertama, untuk laporan laba rugi, kalian hitung terlebih dahulu COGS-nya atau harga pokok penjualannya. Ini sudah saya dapatkan, harga pokok penjualannya adalah Rp474.600.000. Kemudian, setelah itu kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Seperti ini ya, mulai dari pendapatan, dikurangi HPP dikurangi beban-beban sehingga nanti diperoleh hasil net income-nya adalah 116.650.000 sama seperti tadi yang kita hitung pada worksheet ya 116.650.000. Kemudian ada yang berikutnya adalah kita buat laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal di sini isinya itu adalah tentang modal awal, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi modal awal. Nah, berhubung di soal ini tuh yang muncul adalah net income, sehingga net income ini akan menambah ke modal awal ya. Modal awalnya itu adalah 333.450.000 ditambah dengan net income, kemudian dikurangi dengan pengambilan pribadi sehingga diperoleh modal akhirnya adalah Rp298.100.000. Berikutnya kita akan menyusun neraca ya, neraca atau balance statement. Nah, untuk neraca ini kan isinya tentang aktiva dan juga pasiva. Pada sisi kirinya itu adalah tentang aktiva. Ini aktivanya semua kita jumlahkan ya. Terkecuali untuk akumulasi, ini nilainya itu negatif ya untuk akumulasi. Sehingga totalnya adalah Rp371.200.000. Kemudian pada sisi kanannya itu adalah liabilities dan juga owner equity ya. Nah, untuk liabilities dan owner equity-nya, ini untuk liabilities-nya di soal nomor 8 ini adanya hutang dagang dan juga hutang gaji. Ya, kemudian ditambah dengan modal akhir. Modal akhirnya ini yang kita hitung tadi nih dari capital statement ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau pengerjaannya benar, maka pada sisi kiri maupun pada sisi kanan ini akan sama nominalnya ya, yaitu Rp371.200.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal nomor 8. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya nanti ya di rumah untuk soal-soal nomor 9 ataupun soal-soal nomor 10. Jika nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa bahas di dalam WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.